Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita masuk kuliah Tauhid yang ke-20 dengan judul Ma'rifah al-Islam. Kita memahami kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagai kalimat yang dijadikan dasar, rujukan, fondasi untuk kita berperilaku, berkehidupan dari A sampai dengan Z, dari awal sampai akhir. Kita jadikan perilaku itu dengan merujuk kepada syahadatain. Dan itulah yang kemudian kita sebut dalam istilahnya adalah agama, ad-din. Dan din kita adalah Islam. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara Islam sebagai agama, ada di antara masyarakat yang menyamakan Islam sebagai agama itu dengan agama-agama lain. Padahal berbeda. Bukan hanya dari konten isi yang berbeda, tetapi juga makna. Ad-din yang disebut Islam sebagai ad-din karena disebut dalam Al-Quran, dalam hadis ada dinul Islam. Itu ad-din itu berbeda kalau kita terjemahkan dengan agama. Kalau agama itu pengertiannya cuma sekedar agar tidak kacau. Atau ada agama yang dia hanya mengatur ibadah saja. Ada. Dia ngatur ibadah saja, tapi nggak ngatur mengenai kehidupan lain. Tidak mengatur kehidupan bagaimana berkeluarga, bagaimana kita bekerja, bahkan tidak mengatur bagaimana makan dan minum, tidak mengatur bagaimana masuk WC, keluar WC, tidak mengatur bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, bagaimana dengan masyarakat, bahkan dengan binatang, dengan tumbuhan. Tidak ada pengaturan itu. Ada agama yang cuma sekedar ibadah. Ada yang agama cuma nilai-nilai filosofi yang kemudian dijadikan sebagai landasan kehidupan. Tentu tidak perlu disebutkan nama agamanya. Tapi Islam sebagai ad-din yang mencakup secara keseluruhan kehidupan kita. Artinya yang kita kerjakan semuanya ada pedoman dalam Islam sebagai ad-din. Dan Islam tidak cukup dengan pengertian agama yang artinya tidak kacau atau tidak berbenturan dan yang lainnya begitu. Tapi Islam sebagai ad-din, kalau kita lihat dalam buku beberapa banyak ya yang menjelaskan tentang al-Islam, pengertian ad-din itu banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba untuk mengenal Islam. Pertama dari segi lafaz, ya, makna lafziannya, dari lafaznya. Islam al-wajh, artinya Islam sebagai yang menundukkan wajah. Jadi menundukkan wajah. Waman ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi ini pengertian dalam surat An-Nisa 125. Pengertian Islam adalah menundukkan wajah. Menundukkan wajah. Kemudian yang kedua, Islam secara lafaz al-istislam, berserah diri.
Afa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Bentuk berserah diri. Jadi pengertian Islam itu juga berserah diri kita. Menyerahkan diri kita. Tentu kepada sesuatu yang namanya Allah. Berserah diri. Nah, berserah diri itu 24 jam. Sebagaimana penciptaan Allah kepada makhluknya. Ya. Wa ma khalaqnal jinna wal ins illa liya'budun. Pengabdian yang merupakan misi penciptaan Allah kepada manusia dan jin. Mengabdi, berserah diri kepada Allah. Jadi tidak sekedar parsial, hanya ketika di masjid saja kita berislam. Kemudian keluar dari masjid tidak lagi perlu berislam. Salah. Ke kantor tidak perlu berislam, sudah ada aturannya. Salah. Semuanya di masjid Islam, di kantor Islam, di rumah Islam, di pasar Islam, di jalanan berislam. Karena dalam rangka menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian dari segi pengertian lafaz yang lain, as-salamah, suci bersih. Ila man ata Allah biqalbin salim. Ini pengertian suci dan bersih. Kemudian as-salam, selamat dan sejahtera. Jadi Islam juga memiliki makna selamat, sejahtera. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Salamun alaikum. Ini ucapan dengan pengertian selamat, sejahtera. Tentu makna-makna demikian memberikan gambaran kalau kita berislam, kita selamat. Kita berislam, kita akan mendapatkan kebaikan dan sebagainya. Dan juga al-Islam bisa disebut juga as-salm, perdamaian. Fala tahinu watad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirukum a'malakum. Jadi ini ada perdamaian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari pengertian lafaz al-Islam seperti beberapa yang tadi disebutkan, kita sudah terbayang. Islam bukan sekedar mengatur tata cara ibadah saja. Tapi Islam mengatur keseluruhan karena akan membawa kita keselamatan. Membawa kita kepada kesejahteraan. Membawa kita kepada kedamaian. Dan menggambarkan penyerahan diri. Menundukkan wajah. Dan menggambarkan totalitas kita pengabdian kepada Allah. Nah, itu dari segi lafadznya. Sehingga kita lihat dalam kalimat Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19, ayat 83, ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Dari situlah kita bisa pahami bahwa satu-satunya yang diridhoi sebagai din. Nah, ini kita bicara din. Untuk mengatur kehidupan kita yang kita pedomani. Itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu menyangkut bagaimana bapak ibu bekerja, ibu-ibu di dapur, bapak-bapak di kantor, atau kita semuanya bekerja, ada Islam di situ. Apa contohnya? Disuruh kerja sungguh-sungguh, Islam. Disuruh kerja disiplin, Islam. Disuruh kerja jujur, Islam. Disuruh kerja bertanggung jawab, Islam. Disuruh kerja profesional, Islam juga. Disuruh kerja tepat waktu dan kemudian menyelesaikan tuntas, Islam. Tuntaskan dan kerjakan berikutnya dengan baik, Islam. Apakah istilahnya itqon, istilahnya ihsan, dan macam-macam istilah yang ada untuk menggambarkan bahwa kita bekerja Islam. Dan itulah nilai universal. Kemudian di rumah Islam. Bagaimana kita punya suami? Caranya gimana? Islam. Istri kepada suami, suami kepada istri, bapak ibu kepada anak, anak kepada bapak ibu, Islam. Ada dalam Al-Quran, ada lengkap.
Ihsan biru biwalidain, berbuat baik kepada orang tua. Anak berihsan, berbuat baik, berislam kepada orang tuanya dengan cara santun baik. Kemudian suami menyapa istri dengan panggilan yang baik, istri memanggil suami dengan panggilan baik. Komunikasi berduanya pun bagus baik. Ada istilah bil hikmah, bil marhamah, lin, lembut, atau dengan hasanah. Semuanya istilah-istilah, kata-kata, komunikasi yang islami itu adalah demikian. Baik, santun, ramah, kasih sayang, lembut, sopan, santun. Islam di rumah, Islam di kantor, apalagi di masjid. Nah, Bapak Ibu, sehingga pengertian inna dina indallahi Islam mencakup keseluruhannya. Dan tidak boleh mengambil yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, diberitahu oleh Allah, kalau ambil din lain, pedoman lain yang diambil sebagai rujukan, maka dia termasuk orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu, pengertian Islam berikutnya, al-khudu, tunduk. Ya, Islam itu tunduk. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Jadi dengan sami'na, dengar kami, wa ta'na, taat kami, maka kita akan muflihun, menang. Jadi Islam pengertiannya kita tunduk, kita ikuti, kita taati, kita kerjakan, kita amalkan. Dan kemudian kita akan mendapatkan muflihun. Nah, Bapak Ibu, perintah, aturan baru bermakna kalau dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, baru disebut-sebut, baru dipikir-pikir, belum mendapatkan manfaatnya. Dikasih dokter obat, udah ada obatnya di meja, nggak pernah diminum, ya nggak bakal sembuh. Kemudian kita disuruh puasa, mikir-mikir dulu, nggak pernah dikerjakan, nggak ada rasa manfaatnya puasa karena baru dipikirin. Tapi ketika dikerjakan, baru terasa. Nah, ini ditaati dan dikerjakan. Nah, baik itu juga pengertian al-Islam. Berikutnya, Islam adalah, kalau Al-Qur'annya wahyu Allah. In huwa ila wahyun yuha. Kemudian juga dalam surat yang lain, wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi wahyu artinya bahwa Islam datang dari Allah sebagai agama samawi yang kemudian mengatur kehidupan kita sebagai sebuah pedoman rujukan dan kompas yang kita ikuti sebagai makhluk atas perintah Khalik penciptanya. Kalau tidak, sesat. Kita di tengah hutan. Bagaimana kita keluar dari hutan? Pakai pedoman. Apa pedoman? Sebutlah kompas. Nah, dengan kompas itu selamat kita. Di tengah lautan tersesat, bagaimana kita selamat? Ikuti pedoman. Apa pedomannya? Kompas juga. Mana utara, selatan, barat, timur, ikuti, selamat. Kompas itu Islam. Ibaratnya, kompas itu adalah ibaratnya dalam kehidupan kita di tengah kehidupan dunia ini yang begitu kompleks. Bagaimana kita melangkah? Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang, nggak tahu. Nah, biasanya kita mengikuti pikiran yang didasari oleh hawa nafsu. Ketika itu dikerjakan, belum tentu kita selamat. Tapi ketika merujuk langsung pada Islam, selamat. Kan dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ul amri minkum fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Hai orang beriman, taat Allah, taat Rasul, ikuti pemimpin kamu. Dan kalau ada perbedaan, ada perselisihan, ada pertentangan, ada ketidakcocokan, ada masalah,
kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Jangan kembalikan kepada hawa nafsu. Ibu bapak di rumah bertengkar. Bapak ibu di rumah berselisih. Kata bapak A, kata ibu B. Menurut Al-Quran, ikuti Allah. Apa kata Allah? Oh ternyata A, ya udah ikuti. Walaupun itu yang dikeluarkan pendapatnya dari suami ternyata cocok dengan bunyi perintah dan nilai Islam, ya udah ikut. Selesai. Enggak diteruskan perdebatannya. Suatu saat bersisi juga. Ternyata ibu yang benar, ikuti dia. Walaupun itu dari istri. Dan ternyata juga sesuai dengan Islam. Kalau tidak ada, baru kita musyawarahkan. Kita bicarakan. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Misalnya, anak kita mau sekolah. Kata bapaknya SMA 1. Kata ibunya SMA 3. Wah, bertengkar pula. Nah, begini ada pula kaidahnya. Dalam Islam, wasawilhum fil amr faiza azamta fatawakkal Allah. Dimusyawarahkan. Mana yang terbaik? Oh, ternyata SMA ini, silakan. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu ya. Kita lihat. Nah, kemudian al-Islam sebagai ad-din al-anbiya wa al-mursalin. Jadi Bapak Ibu, Islam itu agamanya, dinnya seluruh nabi dan rasul. Jadi tidak ada bahwasanya oh itu agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu sebenarnya Islam semua. Ada satu video dalam YouTube seorang tokoh parlemen Yahudi, dia berpidato, bagus sekali pidatonya, yang dia menyebutkan bahwa nabi-nabi itu semuanya Islam, walaupun itu nabi dari Bani Israel, yang kemudian disebut Isa alaihissalam, Daud, disebutkan langsung dengan tegas, Isa itu Islam, Daud itu Islam. Dan memang begitu, semuanya Islam. Ya, semuanya Islam. Seperti kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 84, banyak sekali kalau kita sebut ayat Al-Qur'annya. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita semuanya orang-orang Islam, para nabi-nabi yang tadi disebutkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nabi-nabi dan seterusnya. Satu, yaitu Islam. Nah Bapak Ibu, dengan kita berislam berarti kita menselaraskan kehidupan kita dengan kehidupan peradaban dari mulai adanya manusia Nabi Adam alaihissalam. Berarti kita satu rangkaian selaras serasi bersama dengan seluruh manusia-manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang sampai nanti kita satu barisan, yaitu barisan Islam dengan lokomotif Islam. Kemudian juga tidak hanya dalam konteks manusia, konteks makhluk yang lain di alam semesta ini pun berislam. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah secara Islam. Langit berputar, bulan, bumi berputar, ada siang malam. Semuanya Islam. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Dan kita selaras pula, tidak hanya dengan kehidupan peradaban manusia dari dulu sampai sekarang nanti, tapi juga kita sama selaras dengan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Kita sebagai junudullah, sebagai tentara-tentara Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, fis sama, fil ard, yang ada di alam ini,
Burung-burung berterbangan, Islam. Semut yang berjalan, Islam. Pohon-pohon di hutan, Islam juga. Semuanya berislam. Nanti mungkin kita akan sampai dalam beberapa materi berikutnya bahwa kita pun berislam bersama dengan makhluk lainnya. Kemudian Islam adalah hukum-hukum Allah. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fa ahkum bainahum bima anzalallah wala tatabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Jadi Bapak Ibu, Islam juga sebagai hukum bagi kita. Islam sebagai ketentuan, sebagai sir'atan wa minhajan yang Allah turunkan dalam setiap umatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mempedomani Islam karena Islam juga menjadi hukum buat kita. Menjadi ketentuan dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek yang kita lakukan. Kemudian dalam surah Al-Maidah, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apa kita mengambil hukum-hukum jahiliyah, ketentuan jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah lah, Islam inilah yang menjadikan ketentuan yang Allah berikan kepada kita sebagai rujukan, ketentuan, aturan ada. Jadi Bapak Ibu, memang ada aturan di sekretariat daerah, ada aturan. Di kantor ada aturan. Di jalan raya ada aturan. Ya, dalam pergaulan hukum positif kita ada aturan. Nah, di atas itu yang bersifat universal, yang kekal dan sampai hari kiamat tidak pernah out of date, tidak pernah lapuk, tidak pernah hancur dan tidak pernah hilang, tetap akan ada. Itu ketentuan yang Allah berikan yang mengatur kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, ini hukum-hukum Allah sehingga juga akan kemudian mendapatkan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, ikuti saja Islam ini sebagai bagian dari cara kita untuk mencapai keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dalam Al-Quran, ya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kemudian terakhir sekali, Islam sebagai ya'lu wala yu'la alaih. Islam tinggi dan tiada kerendahan di dalamnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa bilis syahida. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Dasarnya apa? Selain dalil nakli, juga dalil akli. Dalil Quran hadis, dalil bukti nyata sehari kita, Islam bisa dibuktikan. Apapun yang dikeluarkan dalam Quran dan hadis ternyata benar, betul, tepat, mengena, cocok, dan bisa kita pakai, ujungnya adalah kebahagiaan. Mungkin ibu-ibu melihat pakai kerudung, wah pakai kerudung panas, wah pakai kerudung ini perintahnya udah nggak bener nih, sudah kadaluarsa zaman dulu iyalah. Coba kita analisa berkerudung dari aspek sosial, dari aspek pergaulan, dari macam-macam aspek, ujungnya pasti berkerudung itu suatu keniscayaan yang perlu kita lakukan. Selain itu perintah Allah dan Rasulnya, manfaatnya ada buat kita. Al-Quran menyebut tidak boleh makan minum berlebihan. Ya udah, berarti pasti kalau berlebihan ada penyakit. Kalau tidak, maka kita akan selamat. Al-Quran melarang makan babi, ya sudah, kita tinggalkan babi. Melarang minum khamr, ya sudah, tinggalkan minum khamr. Kenapa? Pasti penyakit. Tapi disuruh supaya tidak bergadang, kita ikuti nggak bergadang, pasti baik.
Disuruh kita sholat, ya udah pasti baik. Disuruh kita puasa, pasti baik. Puasa, wah, kalau dinilai, dilihat, bisa aspek psikologis, aspek fisik, aspek mental, semuanya berdampak positif dengan puasa. Jadi kesimpulannya, semua yang Allah perintahkan, walaupun mungkin di mata kita rasanya berat, tapi itu bagus buat kita. Dirasa oleh kita susah, padahal bagus buat kita. Dirasa itu tidak enak, padahal enak kalau sudah kita kerjakan. Tidak ada Allah ingin menyusahkan kita. Termasuk juga apa yang dicontohkan Nabi, tidak ada yang membuat kita sulit. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dengan berislam. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan ridho dari Allah dan keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.